Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, saya Muhammad Fadli dengan NIM 221932433. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai pemodelan sistem pada salah satu studi kasus yaitu kelangkaan minyak kelapa sawit. Yang pertama yaitu masalah latar belakang pada studi kasus ini. Pada tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen atau penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Harga minyak goreng sempat melonjak pada hingga 20.000 per liter dan kelangkaan ini terjadi pada berbagai wilayah Indonesia. Krisis ini disebabkan oleh tingginya atau melonjaknya harga dari CPO atau crude palm oil di pasar internasional yang berdampak langsung pada proses produksi minyak goreng pada Indonesia. Pemerintah, dengan adanya permasalahan ini, pemerintah telah mengatasi krisis ini melalui beberapa kebijakan seperti harga eceran tertinggi atau HET, subsidi minyak curah, dan larangan ekspor CPO. Namun kebijakan ini gagal dilakukan oleh pemerintah karena eh, tidak efektif dilakukan kebijakan ini, bahkan memperparah situasi dengan antrian yang panjang pada setiap masyarakat. Faktor yang memperparah krisis ini adalah dugaan penimbunan atau penyelundupan minyak sawit oleh para mafia. Para mafia ini juga menyebabkan para pejabat dan pengusaha. Adanya sistem pengawasan distribusi yang lemah dari pemerintah juga memperburuk dari studi kasus ini. Diharapkan pemerintah dapat memperkuat pengawasan distribusi dan memperbaiki kebijakan DMO serta DPO untuk mencegah krisis yang serupa. Selanjutnya yaitu rich picture diagram. Di sini picture diagram ini akan menjelaskan atau di sini dapat digambarkan bagaimana situasi dari studi kasus pada kelangkaan minyak ini. Tentunya dari pusat dari gambar ini yaitu oil krisis atau krisis atau kelangkaan minyak. Di sini ada beberapa penyebab dari kelangkaan minyak seperti harga CPO yang tinggi. Harga CPO yang tinggi akan menyebabkan produksi yang semakin menurun karena eh, harga atau bahan baku yang terlalu tinggi sehingga eh, akan menurunkan jumlah produksi. Jumlah produksi tetapi jumlah permintaan yang sama dengan sebelumnya atau bahkan lebih tinggi akan menyebabkan harga minyak naik sehingga untuk akan berdampak pada masyarakat. Selain itu ada beberapa penyebab juga seperti dari pemerintah. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti kebijakan harga eceran tinggi, melakukan minyak curah dan larangan ekspor CPO. Namun di sini dari kebijakan pemerintah terbilang gagal karena eh, permasalahan ini belum dapat teratasi, bahkan adanya eh, permasalahan baru seperti eh, antrian yang terlalu panjang pada masyarakat. Selain itu, pengawasan kepada para mafia juga termasuk salah satu masalahnya. Dan permasalahan lainnya itu pendistribusian yang kurang efektif yang dilakukan dari gudang penyimpanan menuju pendistribusian ke seluruh masyarakat. Di sini pendistribusian tidak efektif sehingga tidak terdistribusi kepada masyarakat dan menyebabkan adanya penyelundupan minyak oleh para mafia dan para pejabat sehingga itu dapat memperparah dari permasalahan krisis atau kelangkaan minyak. Harapan atau solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat kepada para mafia sehingga tidak adanya uh, penyelundupan minyak yang dilakukan oleh para mafia dan dilakukannya pengawasan terhadap pendistribusian yang dilakukan oleh uh, distributor. Selanjutnya itu ada gejala atau simptom di mana simptom ini terdapat 5 simptom yaitu yang pertama lonjakan harga minyak goreng, yang kedua ada tindakan pemerintah yang tidak efektif, yang ketiga yaitu ketersediaan stok yang tidak memadai, keempat yaitu para mafia dan penumbukan minyak goreng, yang kelima merupakan ketidakefektifan
ketidakefisienan dalam sistem pengawasan. Gejala-gejala tadi yang ini merupakan penyebab utama dari adanya krisis atau kelangkaan dari minyak yang digambarkan oleh Spectre diagram sebelumnya. Berdasarkan Spectre diagram dan gejala-gejala tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu perlu adanya sistem distribusi minyak goreng lebih efisien dan terkendali untuk mengurangi ketimpangan pasokan, menghindari kelangkaan di pasar, serta memastikan harga yang wajar dan ketersediaan produk yang merata di seluruh daerah pada tepat waktu. Selanjutnya itu ada pemangku kepentingan atau stakeholder. Terdapat empat jenis pemangku kepentingan, yaitu ada problem owner, problem user, problem customer, dan problem solver. Pada problem owner itu adalah pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang paling utama dalam pengambilan keputusan strategis terhadap permasalahan. Di sini yang paling menjadi problem ownernya yaitu presiden dan pemerintahan. Selanjutnya itu problem user. Problem user ini merupakan pihak yang menggunakan kebijakan atau solusi yang ditetapkan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Di sini yang menjadi problem besar yaitu manajer produksi dan distributor. Selanjutnya itu problem customer. Problem customer ini merupakan kelompok yang paling berdampak oleh krisis, kelangkaan, dan kenaikan harga minyak goreng. Pada studi kasus ini, problem customer yaitu masyarakat dan UMKM serta para petani minyak sawit. Yang ke terakhir yaitu problem solver yaitu Kementerian Perdagangan dan aparat hukum. Di sini pihak-pihak yang bertugas untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan baik secara kebijakan hukum ataupun teknis. Selanjutnya itu formulasi matematis. Di sini variabel keputusannya yaitu XI sebagai jumlah minyak goreng yang didistribusikan ke wilayah I dan SI sebagai subsidi per liter minyak curah, PI harga minyak goreng di wilayah I. Sedangkan untuk parameternya dapat lihat pada slide. Sehingga formulasi matematis yang dapat dipecahkan dari permasalahan ini yaitu meminimalkan nilai Z, yaitu nilai fungsi objektif yang meminimalkan kelangkaan dan biaya distribusi. Sehingga pada formulasi matematis ini diharapkan dapat meminimalkan kelangkaan dan meminimalkan biaya distribusi sehingga distribusi dapat dilakukan ke seluruh penjuru di Indonesia dan tersebar kepada seluruh masyarakat. Untuk nilai Z dipengaruhi oleh permintaan minyak goreng, pasokan minyak goreng ke berbagai wilayah, jumlah pasokan, biaya distribusi, dan biaya bobot penalti dan bobot untuk biaya distribusi. Selanjutnya yaitu dilakukan verifikasi terhadap formulasi matematika. Untuk verifikasi ini saya menggunakan dua uji yaitu uji dimensi dan uji titik kritis. Yang pertama uji dimensi. Tujuan uji ini adalah untuk memastikan bahwa satuan dimensi pada setiap komponen fungsi objektif konsisten dan relevan. Eh, ada analisis dimensi pada fungsi objektif yaitu yang pertama bagian penalti kelangkaan. Untuk bagian penalti kelangkaan itu dapat dilihat dimensinya berupa rupiah per liter kuadrat dikali liter kuadrat sehingga untuk hasilnya tetap rupiah. Untuk kesimpulannya yaitu semua komponen fungsi objektif memiliki dimensi konsisten dan valid dengan satuan akhir dalam rupiah. Sehingga untuk uji verifikasi ini, satuan akhir dari verifikasi ini merupakan rupiah. Selanjutnya itu uji titik ekstrim, di mana uji titik ekstrim ini terdapat beberapa skenario. Skenario yang pertama itu jika permintaan nol. Dari skenario yang pertama, hasil dari model ini menghasilkan total biaya Z atau sama dengan nol. Sesuai dengan logika, karena tidak ada permintaan, maka tidak ada biaya distribusi. Skenario kedua, yang kedua yaitu produksi tak terbatas. Produksi tak terbatas ini biaya total hanya bergantung pada biaya distribusi karena biaya dari penalti kelangkaan menjadi nol. Selanjutnya itu ada skenario ketiga, yaitu biaya distribusi nol. Dari hasil biaya distribusi nol ini, model hanya meminimalkan kelangkaan, sehingga hasil optimal adalah seluruh permintaan terpenuhi. Dari uji teknik ekstrem ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu biaya nol tidak ada pada permintaan. Yang kedua yaitu biaya hanya bergantung pada distribusi jika kapasitas terbatas. Dan yang ketiga yaitu memprioritaskan pemenuhan permintaan jika penalti kelangkaan tinggi. Selanjutnya dilakukan validasi.
validasi menggunakan pengujian parameter sensitivitas. Pengujian sensitivitas dilakukan untuk memenuhi seberapa sensitif hasil model terhadap perubahan dalam parameter-parameter utama, seperti bobot penalti, kelangkaan, dan biaya distribusi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu uji perubahan kecil pada parameter, seperti parameter WI sebarangan 10 dan dibandingkan dengan yang 50 untuk melihat bagaimana perubahan penalti kelangkaan mempengaruhi hasil dari total biaya. Selanjutnya itu uji perubahan dalam biaya distribusi CI untuk memahami bagaimana fluktuasi biaya mempengaruhi total biaya distribusi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.